Bos-bos, menjamurnya coffee shop memang jadi fenomena bisnis tersendiri. Dari sekian banyak yang mengambil peluang cuan di bisnis ini adalah Jabarano. Coffee shop asal Kota Kembang, Bandung ini sukses mengangkat kopi lokal Jawa Barat. Kopinya boleh lokal, bos, tapi bisnis ini sekarang mendunia, sampai buka cabang di banyak negara loh. Cuannya jelas no play-play dong, bos. Halo bos, saya Arnold, owner dari Jabarano Coffee. Di sini bukan sekedar tempat ngopi, tapi kita ada makanan, pastry, dan lain-lain. Dari awal buka dan sekarang kita sudah punya beberapa cabang. Kalau penasaran, tetap di Cuan Bos. Bos, banyak cerita menarik di awal pendirian bisnis ini. Lahir dari obrolan ringan Arnold bersama teman-temannya. Mereka yang sama-sama punya pengalaman di bidang F&B ingin bikin brand yang berbeda. Pencarian nama brand pun jadi langkah pertama yang dilakukan. Nama Jabarano yang mereka dapatkan ternyata sudah lebih dulu diciptakan Ridwan Kamil tahun 2019. Itu kita ngobrol, negosiasi lah intinya untuk boleh nggak sih kalau kita pakai namanya segala macam untuk kita build bisnisnya. Ternyata beliau setuju. Dengan dealnya adalah beliau tetap pengen mengangkat karena Jabarano kan Jabar Jawa Barat gitu ya. Ano itu satu, jadi kita pengen jadi brand Jawa Barat nomor satu di Indonesia. Dan juga permintaan dari beliau adalah untuk mengangkat UMKM. Dan juga kedua, kita harus berkolaborasi dengan brand-brand Jawa Barat juga. Dan juga pastinya menggunakan kopi Jawa Barat. Bos, bayangin aja, belum mulai jalan, brand ini udah punya mission statement yang kuat banget. Tapi jangan kira semua berjalan mulus, karena sebelum bisnisnya sebesar sekarang, Arnold udah lebih dulu jatuh bangun ngeracik bisnis kopi. Sebelum Jabarano jalan, memang saya punya studio roasting kecil dulu di rumah. Yaitu emang bisnis awal waktu zaman COVID. Setelah saya udah berhenti bekerja, saya punya roastery sendiri. Ya akhirnya di situ berkembang lah. Akhirnya kita sekarang punya roaster yang cukup lebih besar sekarang gitu. Yap, coffee shop ini meroasting biji kopinya sendiri. Jelas, dalam sebuah bisnis ada banyak keuntungan yang didapat. Lebih hemat biaya sampai mendapat kualitas rasa kopi yang diinginkan. Arnold tinggal bekerja sama dengan petani lokal untuk penuhi kebutuhan biji kopinya. Oh iya bos, biji kopi asli Jawa Barat yang didatangkan pun bukan dari satu daerah saja loh. Dalam teori bisnis F&B, ini yang disebut shared value, mendapatkan keuntungan bersama-sama. Bisnisnya untung, petani lokal pun ikut sejahtera. Jadi memang dari awal kita memang men-setup untuk si Jabarano ini kopinya adalah blend. Jadi kita membuat blend kopi yang sekarang kita udah ambil dari beberapa daerah sih. Kita ada dari Sumedang, Pangalengan, Ciwidey, kita juga ada dari Garut, Kuningan gitu. Dan kita lakukan blend atau kita punya resipi sendiri untuk memblend kopinya. Bos, di sini selain untuk bisa kopi juga, ya di sini juga kita sediakan fasilitas roasting yang dimana kita pengen bangun experience buat konsumen kita, dimana konsumen kita bisa mencium aroma bau kopi, bahkan teman-teman konsumen juga bisa melihat proses kopi di roasting. Tuh bos, adanya proses roasting biji kopi di outlet bisa jadi pengalaman yang menarik buat konsumen. Pembeli nggak cuma datang, pesan kopi, lalu pulang. Mereka diajak merasakan pengalaman lengkap dari hulu ke hilir, mulai dari aroma biji kopi yang baru dipanggang, sampai akhirnya disajikan jadi secangkir kopi. Eits, bukan cuma kopi loh. Supaya bisa bertahan dari gempuran kompetitor, Arnold punya konsep menarik di bisnisnya ini. Makanya jangan heran bos, kalau suasananya selalu ramai, karena di sini orang datang bukan cuma untuk ngopi, tapi juga ketemu teman, arisan, bahkan rapat kerja. Jadi akhirnya kita tentukan bahwa Jabarano ingin menjadi hub of activity. Jadi dari awal dari situ ide hub of activity. Jadi akhirnya gimana? Ya udah, kalau mau meeting ke Jabarano, kalau mau ngopi bisa ke Jabarano, kalau mau makan bisa di Jabarano gitu kan. Setiap outlet juga punya identitas khas. Ada angklung di Dago, rusa di Bogor, sampai tari merak dan topeng sebagai simbol budaya. Semuanya buat nunjukin kalau brand ini benar-benar berasal dari Jawa Barat.
Tapi punya tempat yang nyaman saja nggak cukup. Arnold sadar Doi harus bikin bisnisnya ini terus dilirik customer. Bahkan sampai repeat order balik lagi ke outletnya. Kita sangat concern dengan komplain, kita kumpulkan semua komplain, kita lakukan evaluasi tiap minggu malahan, setiap hari untuk memastikan komplain-komplain itu terus menurun. Dan kita juga sampai deploy, ada satu divisi khusus namanya CX Manager, itu untuk keliling ke setiap konsumen untuk make sure apakah ada problem dari produk, apa experience yang dialami di outlet kita ada masalah atau tidak. Nah, itu hal yang kita selalu build. Arnold juga terus berinovasi. Setiap 3 bulan selalu ada produk baru yang diluncurkan. Dan kualitas kopi terus dijaga lewat proses QC setiap hari. Arnold bekerja sama dengan vendor partner yang mengolah resep sampai setengah jadi, sebelum akhirnya disempurnakan oleh tim dapur di masing-masing outlet. Tapi di balik inovasi juga kita harus jaga namanya konsistensi. Nah, kalau kita pasti ada roasting tiap hari, kita setiap hari pasti ada lakukan cupping untuk make sure rasa itu sesuai. Nah, kalau makanan saat ini memang kita sekarang mungkin ada ratusan kru dapur yang masak di kita. Memang kita nggak buat central kitchen, tapi kita buat dealing dengan beberapa vendor-vendor rekanan kita yang dimana resipinya udah kita buat dan kita dealkan. Nanti mereka akan lock, kita pasti ada NDA. Nah, produk-produk itu udah dikirim ke outlet bentuk setengah jadi. Menu-menu yang ditawarkan juga nggak main-main, bos. Dengan harga yang masih ramah buat berbagai kalangan. Ice kopi susu si merak dan kota kembang, duo bestseller yang paling laris. Harganya masih di kisaran 30 ribuan. Mau yang unik? Ada seri avocado dan signature black. Kopi-kopi premium yang harganya masih di bawah 50 ribu. Tapi buat yang bukan penikmat kopi, tenang aja bos. Ada pilihan tea series, mocktail, sampai dessert manis kayak tiramisu lotus atau burnt cheesecake. Hasilnya, Arnold berhasil cetak angka yang fantastis. Ini jadi bukti bos, kalau angkat identitas lokal lalu dibarengin dengan konsep bisnis yang matang bisa membuahkan hasil yang cemerlang, bahkan bisa go internasional bos. Sebenarnya kalau rata Jabar saat ini sih kita rata-rata di 1 sampai 1,5 M lah per bulan per cabangnya. Karena kebetulan alhamdulillah sih outlet kita yang paling main saat ini itu yang paling utama di Braga, yang kedua di Dago ini. Kita alhamdulillah sih untuk saat ini di Bandung kita udah ada 7 cabang, di Bandung 6. Alhamdulillah sih kemarin launch kita yang paling awal, alhamdulillah kita udah buka di Korea Selatan, kita di Hongdae. Terus kita ada buka di Madinah juga, gitu. Kita ada di Budapest dan juga kita ada di Copenhagen. Gimana bos? Setiap bisnis pasti punya cerita yang menarik ya. Lewat bisnisnya ini, Arnold kasih bukti, bukan cuma nama besar seseorang yang jadi penentu bisnis berkembang, tapi mampu hadir dengan produk dan konsep yang matang. Oke bos, bagi teman-teman semua yang sedang mau bisnis seperti Jabarano Coffee, jangan lupa untuk memperkuat produk kalian dan identitas kalian. Dan yang pasti jangan lupa cuan bos.